Anak pengacara pembunuh satpam bukan hanya sering pulang dan keluar larut malam. Ternyata diam-diam pembunuh satpam tersebut sering menerima tamu pria tengah malam tanpa sepengetahuan ibunya. Pembunuhan satpam, Septian di rumah mewah Lawang Gintung, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor menjadi sorotan publik. Septian tewas ditusuk anak pengacara Farida Felix, Abraham Michael pada Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025. Kasat Reskrim AKP Aji Riznaldi mengatakan kejadian terjadi pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Pembunuhan satpam oleh anak pengacara disaksikan sopir yang juga bekerja di rumah mewah Lawang Gintung Bogor. Saksi, sopir, mendengar ada bunyi seperti keributan di bagian lantai bawah. Saat dilihat terlihat ada darah dan orang yang tergeletak. Tersangka membawa sebilah pisau, kata AKP Aji. Abraham Michael yang masih membawa pisau lalu mencoba mengejar sopirnya, Wawan. Ketika terlihat oleh si tersangka mencoba naik ke atas. Saksi sempat berkelahi juga dengan tersangka sampai akhirnya si saksi bisa melarikan diri dan melapor ke polisi, jelasnya. Menurut Aji, Abraham Michael naik pitam usai dimarahi ibunya, Farida Felix atas laporan dari Septia. Abraham menuduh Septian yang melaporkannya ke ibu bahwa sering pulang larut malam. Tersangka sakit hati terhadap korban. Korban selalu melaporkan kepada orang tua terkait sering pulang malam, sehingga tersangka ditegur atau dimarahin oleh orang tuanya, katanya. Padahal menurut istri, Dewi, Farida Felix memang memerintahkan Septian untuk mencatat siapa saja yang keluar masuk di rumahnya. Berantem gak sering-sering amat, cuma ada cekcok. Suka keluyuran pulang malam atau pagi. Kalau abang, tersangka, keluar jam berapa pulang jam berapa nanti kasih tahu ke ibu, kata Dewi. Bahkan berdasar cerita Septian, sebenarnya Abraham bukan hanya sering pulang malam. Dewi mengatakan Abraham seringkali mengundang tamu pria ke rumah mewah Lawang Gintung Bogor. Abang, tersangka, mah gak nurut sama ibunya. Pak kalau ada tamu malam suruh masuk ya, kan ibu gak tahu. Masuk kadang jam 11, jam 12. Tamunya cowok terus, kata Dewi. Kepala Polresta Bogor Kota, Komisaris Besar Eko Prasetyo mengatakan, Abraham rupanya telah merencanakan pembunuhan. Pelaku sempat membeli sebilah pisau sebelum membunuh korban. Hal ini terbukti dari temuan struk pembelian pisau dari salah satu toko perkakas. Pisau itu dipakai untuk menusuk korban. Alhasil, Abraham dikenakan hukuman lebih berat yakni pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Tersangka terancam pidana maksimal 20 tahun penjara hingga seumur hidup. Jadi tersangka sebelum melakukan pembunuhan sempat membeli pisau dulu di S Hardware. Kita amankan barang bukti berupa pisau, struk pembelian pisau, 1 buah palu besi, dan 1 buah sepatu milik tersangka yang berlumuran darah, imbuh Eko. Abraham juga disebutkan sempat meminta 2 saksi yang melihat kejadian itu, yaitu sopir dan asisten rumah tangga untuk pergi dengan harapan polisi kesulitan mencari saksi mata. Abraham mengiming-imingi mereka uang 5 juta rupiah. Namun, bukannya pergi menghilang. Sang sopir justru pergi menuju kantor polisi untuk melaporkan perbuatan yang dilakukan Abraham. Tersangka ini sempat nyuruh asisten rumah tangga dan sopir untuk pergi melarikan diri. Dikasih 5 juta rupiah setiap orang. Tapi justru sopirnya menolak tawaran itu dan memilih pergi ke Polsek untuk melaporkan kejadian tersebut, tambahnya. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota, AKP Aji Riznaldi menyebutkan, berdasarkan hasil otopsi ditemukan 22 luka di tubuh Septian. Namun, kata Aji, luka yang menyebabkan kematian korban terletak di bagian leher. Dari hasil ini disimpulkan korban meninggal karena gorokan terakhir di bagian leher, tutur Aji. Ia mengatakan, sebelum kejadian korban sedang tertidur. Kemudian, tersangka membangunkan korban lalu langsung menusuknya. Jadi memang tidak ada perlawanan karena korban ketika itu sedang tidur kemudian dibangunkan oleh tersangka lalu dilakukan penusukan, bebernya. Farida Felix, ibu dari Abraham menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban atas perbuatan anaknya. Ia berharap keluarga korban dapat memaafkan perbuatan anaknya. Farida mengaku ingin bertemu istri dan keluarga Septian untuk menyampaikan langsung permohonan maaf dengan cara bersimpuh. Kalau bisa, saya ingin bertemu orang tuanya. Saya berlutut minta maaf kepada ibunya Septian.
karena anak saya melakukan perbuatan itu di bawah kontrol obat. Saya sangat sedih, ungkap Farida sambil meneteskan air mata saat ditemui di Mapolresta Bogor Kota, Senin. Farida mengungkapkan, korban yang merupakan karyawannya itu adalah orang yang baik. Septian, korban, itu anak yang baik. Dia selalu mengucapkan, "Selamat pagi, Bu, selamat malam, Bu." Itu yang selalu diucapkan dia kepada saya. Saya begitu mengetahui kejadian pembunuhan ini, jantung saya berdebar-debar, jantung saya sakit. Saya berharap saya bisa bertemu orang tuanya Septian, dengan istrinya Septian, sebutnya. Farida mengatakan, saat ini masih berusaha untuk mencari alamat tempat tinggal korban yang berada di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Saya sebenarnya ingin bertemu dengan keluarganya Septian. Saya ingin sekali bertemu. Tapi saya tidak tahu rumahnya. Saya gak tahu alamatnya. Saya gak tahu nomor teleponnya. Saya gak tahu menghubungi siapa, pungkas dia. Kasus pembunuhan terjadi di sebuah perusahaan rental mobil PT Laduta Car Rental di Jalan Lawang Gintung, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat, tanggal 17 Januari tahun 2025, pagi. Di lokasi itu, Satpam bernama Septian, 37, warga Kampung Cibarengkok, Desa Citarik, Palabuhan Ratu, Sukabumi, tewas mengenaskan. Melihat kondisi jasad yang mengenaskan, polisi menduga Septian jadi korban pembunuhan. Iring-iringan suara sirine mobil patroli dan ambulans menggema di sekitar lokasi. Kemudian, jasad Septian dimasukkan ke dalam kantong jenazah lalu dibawa untuk dilakukan otopsi. Sementara petugas piket dari Polsek Bogor Selatan dan Reskrim Polresta Bogor Kota melakukan olah tempat kejadian perkara, TKP, termasuk meminta keterangan dari seluruh penghuni rumah yang dijadikan tempat penyewaan mobil itu. Kepala Polsek Bogor Selatan, Komisaris Maman Firmansyah ketika itu menyampaikan, sebelum pembunuhan itu terjadi, sempat terdengar cekcok antara anak pemilik bos rental bernama Abraham dengan korban. Hal itu disampaikan Wawan, sopir yang bekerja di rumah itu, kepada polisi saat ia dimintai keterangan. Informasi saksi yaitu sopir dan asisten rumah tangga, sempat ada cekcok hingga terdengar suara kaca pecah di lantai. Tak lama, korban tersungkur persis di pintu masuk pos keamanan dengan kondisi bersimbah darah, ungkap Firmansyah, Jumat. Tak butuh lama bagi polisi untuk menetapkan tersangka pembunuhan Septian. Dari sejumlah rangkaian pemeriksaan yang dilakukan secara maraton pada hari kejadian, polisi menetapkan Abraham sebagai tersangka. Pernyataan itu disampaikan Kepala Reskrim Polresta Bogor Kota, Ajun Komisaris Aji Riznaldi Nugroho.